Halo semuanya, Nona Delo kembali lagi. Sebagai orang yang baru menulis 3,5 tahun dan udah ada 2 cerita di kontrak eksklusif, aku akan membagikan pendapat mengenai kekurangan dan kelebihan kontrak eksklusif. Kita bahas tentang kelebihannya dulu ya. Untuk platform yang masih memberlakukan sistem bonus daily dan bonus penyelesaian, teman-teman akan sangat diuntungkan dengan sistem ini. Terlebih kalau teman-teman yang belum memiliki pembaca setia atau yang benar-benar baru banget di dunia kepenulisan, sehingga jumlah followersnya pun juga masih nol. Dengan sistem ini tuh teman-teman sangat diuntungkan, karena teman-teman gak perlu mikirin cerita ini akan laku apa enggak, asalkan tetap patuh nulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di platform tersebut, seperti nggak boleh libur lebih dari sekian hari yang sudah ditentukan. Misalnya peraturannya nggak boleh libur lebih dari 4 hari, jadi teman-teman nggak boleh libur lebih dari 4 hari dalam 1 bulan. Jadi misalnya teman-teman komit untuk menulis 1 minggu libur hanya 1 kali misalnya, termasuk teman-teman patuhi peraturan harus menulis sekian ribu kata per hari dan juga sekian ribu kata per bulan. Kalau patuh pada peraturan tersebut, ditambah lagi dengan misalnya ada peraturan untuk target jumlah tayangan, kalau saya mau teman-teman memenuhi semuanya, ya bakal gampang banget dapat uang. Setiap bulan uang akan masuk, dapat bonus daily. Kemudian kalau cerita setelah tamat pun teman-teman dapat bonus penyelesaian. Ini pun juga terjadi sama aku ya. Ceritaku yang pertama kali di kontrak itu aku masih ikut sistem daily dan bonus penyelesaian. Jadi ceritaku itu viewsnya dikit tapi aku dapat lumayan. Dan apalagi kalau cerita teman-teman itu banyak dibaca, teman-teman akan mendapatkan passive income lewat cerita ini, karena setiap bulan tuh masih dapat uang masuk terus tuh. Banyak yang baca sehingga dapat bonus retensi. Kemudian misalnya kalau teman-teman postingnya di Good Novel, kan itu pakai sistem koin tuh. Kalau ada yang masih buka koinnya, teman-teman akan dapat pembagian royalti. Cerita tersebut bisa jadi passive income setelah tamat, bisa dapat uang terus-menerus asalkan ada yang baca. Kemudian keuntungan yang kedua, kalau cerita teman-teman itu banyak yang baca, bahkan kalau masuk dalam kategori populer, ditambah lagi platform tersebut juga bekerja sama dengan penerbit dan mungkin rumah produksi, teman-teman bisa berkesempatan naskahnya itu akan dijadikan novel cetak dan juga bisa dijadikan series. Jadi memang keuntungannya seperti itu ya. Sekarang kita bahas tentang kekurangannya. Untuk kekurangan naskah teman-teman itu di kontrak eksklusif adalah naskah tersebut tidak bisa posting di platform lain. Jadi benar-benar harus ada di platform tersebut yang teman-teman sudah mengikat naskah itu dengan perjanjian kontrak eksklusif. Jadi misalnya cerita teman-teman itu tidak menghasilkan uang di platform tersebut, teman-teman tidak bisa dengan seenaknya aja mau hapus cerita tersebut, nggak bisa. Kecuali kalau cerita ini tuh bisa dihapus kalau terindikasi melakukan kecurangan, misalnya plagiat. Kalau sebenarnya nggak ada terindikasi kecurangan seperti plagiat atau manipulasi jumlah kata, maka mau minta untuk dihapus pun juga nggak akan gitu. Jadi memang ini salah satu kekurangannya. Jadi memang nggak bisa posting di platform lain untuk misalnya cari peruntungan. Kalau sebenarnya di platform tersebut nggak menghasilkan, mau pindah ke platform lain nggak bisa. Jadi seumur hidup ada yang sampai 50 tahun itu ya naskahnya hanya di situ aja. Jadi maupun nggak menghasilkan ya nggak bisa dipindahkan kemana-mana. Jadi ini tuh juga bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang benar kamu itu tipe penulis pemula yang sama kayak aku, yang proses perjalanan menulisnya itu benar-benar semua mulai dari nol. Kamu menulis pakai nama pena, nggak kamu umumkan di orang-orang dunia nyata. Kemudian kamu pun juga nggak punya kenalan selama penulis, nggak punya pembaca setia sama sekali. Mau jumlah followers di platform manapun, di media sosial manapun, semuanya mulai dari nol. Itu teman-teman benar-benar harus mempelajari sistem pembagian keuntungan untuk kontrak eksklusif. Benar-benar harus belajar. Kalau teman-teman siap mengikuti semua peraturan sistem kontrak eksklusif tersebut, teman-teman harus pahami semuanya baru teman-teman tanda tangan kontrak tersebut gitu. Jadi jangan tanda tangan kontrak dulu baru pelajari tentang sistem penghasilannya. Nggak boleh itu, nanti kamu malah kecewa, kamu malah nanti jadinya setelah perjalannya waktu ternyata nggak laku cerita kamu di platform tersebut, kamu marah-marah lagi, kecewa sama platform. Nggak boleh ya. Jadi kita tuh harus
pelajari dulu sistem dari kontrak eksklusif di platform tersebut. Aku kasih tahu ini tuh bukan tujuannya untuk menakut-nakuti teman-teman yang sekarang ini sedang mempertimbangkan untuk mau mengajukan kontrak eksklusif di platform. Enggak, tapi karena aku sering bikin konten di YouTube yang kebanyakannya juga bahas tentang platform yang memperlakukan kontrak eksklusif, jadi aku sering kali melihat perilaku penulis-penulis yang berbagai macam yang kebanyakannya tuh malah tanda tangan kontrak dulu baru pelajari sistemnya. Nanti setelah berjalannya waktu ternyata nggak menghasilkan yang sesuai dengan harapan, udah mulai kecewa, mau hapus cerita tapi terlanjur gak bisa. Jadi kalau untuk penulis pemula harus benar-benar mempertimbangkan semua kelebihan kekurangan dari kontrak eksklusif tersebut. Coba sebelum tanda tangan kontrak eksklusif, jawab beberapa pertanyaan ini dulu. Pertama, apakah aku ini teman-teman ya, apakah aku siap menulis setiap hari? Kemudian yang kedua, apakah aku siap jika cerita yang sudah aku tulis setiap hari selama berbulan-bulan ini gak menghasilkan uang sama sekali, dari mulai ongoing sampai tamat, bahkan sampai bertahun-tahun kemudian gak menghasilkan apapun, apakah aku siap? Kalau teman-teman sudah bisa menjawab pertanyaan ini dan juga teman-teman sudah yakin siap dengan segala kekurangan dari kontrak eksklusif ini, silakan teman-teman tanda tangani. Kemudian teman-teman mulai nulislah dengan gembira, siap terima konsekuensi semuanya apa yang akan terjadi ke depan. Dan aku yakin kok ketika kita sudah siap menulis dengan segala risiko, pasti rasanya tuh beda sama yang kalau sejak awal kita nggak tahu risikonya seperti apa. Demikianlah pembahasan aku tentang jenis kontrak eksklusif di platform menulis online. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali terjun di dunia platform menulis online dan ingin mengetahui jenis-jenis kontrak, video ini kan aku bahas tentang jenis kontrak eksklusif. Aku juga pernah dulu membahas tentang jenis kontrak non-eksklusif. Teman-teman bisa lihat video pembahasan tentang kontrak non-eksklusifnya ada di kanan atas video atau di deskripsi. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi demikianlah video pembahasan ini bagi teman-teman semuanya. Jadi gimana? Kamu tim mending kontrak eksklusif atau kontrak non-eksklusif? Sharing jawabannya di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.